Rayu. Rayu. Permanten gitu. Paruh lah. Kurang. 6%. Paling ya 50% lah kali. Di sini kita kan di masyarakat itu menjajarkan jagung ya pertanian sama perbintangan Masuk kategori mongso ya. mongso kalau mongso itu kalender yang digunakan untuk petani karena sifatnya kan arahnya pada musim loh. Iya. Di mongso iki Benar. mongso iki ya memang rumit loh. Cuma memang harus dipelajari. Nah, kita itu kan ada dokumen tentang rumus perhitungan kalender. Cuma kalau saya baca itu bingung. Rumus-rumusnya itu bingung. Tempo hari juga sudah bertanya-tanya ya ke Expo Surabaya. Datang aku lebih sudah dijelaskan, tapi ya cuma kalau dijelaskan singkat ya Kurang nggak paham, guru nyantol. Andai kata kalau nyantol itu pun juga harus dihitung ngerjakno itu seberapa sulit ini loh, seberapa panjang pengerjaannya. Terus baru nyetak kalau nyetak dan nyata sendiri mungkin bisa lebih gampang. lebih gampang Yang kali. sulit kan ini kan kita nggak dikasih rumus, ya toh. Tapi hanya dikasih sepenggal kuncit-kuncitan yang ya kira kan kayak ngono loh. Tapi kan yo ya bingung antara yang satu punya rumus tentang gampangannya Pranoto Mongso, yang satu punya hitungan tahun, yang satu punya penanggalan. Yo agak berat juga di hari ini gitu. Mengumpulkan beberapa kayak seperti kemarin gitu. Saya dengar kabar dari wilayah Masaran, Ngawi, Trenggalek, Tak Tomo, itu namanya seperti ini. Seharusnya tahun 100 tahunnya agama Buddha Jawisme itu kita ketinggalan 1 tahun. Itu harusnya kemarin. Ya, saya sekarang kan tahun 8.857 kan gitu. Menurut Pak Tomo Pangruti, Trenggalek. Seperti itu. Nah, tapi kalau menurut dari catatan atau dari kitab Brojo Sampurno Palguna depan itu 100 tahun Buddha Jawisme. Kalau ya kalau dulu itu kan berdirinya kan 8.750 gitu. Nah, kalau di sekarang kan 8.700 ya 8.856. Tapi kan kena satu tahunnya. Ada pijakannya nih kone wedo. Karena wedo itu kan sulit. Nah, kalau pemikirannya ada sederhana, sepanjang mulai tahun 8 sebelum Masehi atau 1 Ismoyo, saya pikir tiap tahun itu 12 hari. Tidak ada perubahan seperti kalender Masehi. Dulu pernah zaman Roma itu pernah hanya memiliki 12 bulan saja, 10 bulan saja. Ya. Kemudian ditambahi, diupdate menjadi 12 bulan gitu loh. Kan mereka
menambahkan itu di era kapan, di era siapa kita nggak tahu ya. Itu juga nggak tahu juga gitu loh. Tapi kalau kita di cara orang-orang Buddha, mulai di Buddha Wisnu, terus dulunya lagi Buddha Indro, Buddha Siwa, Buddha Bromo, itu tetap memiliki 12 sasi gitu loh. 12 sasi itu ya seperti Asuci, Kartiko, Alguno. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya menunjukkan begini. Pertanyaan itu sama yang dilontarkan oleh kadang kita termasuk di wilayah Mataram, kemarin kan permasalahannya itu bagaimana cara mengetahui kok mengetahui sekarang itu 8.756 atau 8.856 tahun Ismoyo. Tanggal satunya itu bagaimana gitu. Terus awal dari penanggalan kita kan sudah tahu kan, awal penanggalan atau awal dari sebuah tahun itu biasanya kan disebabkan oleh satu pergantian zaman. Iya lah. Pergantian zaman atau pergantian pemerintahan itu bisa. Kalau kita pergantian zamannya saya yang Bathara Ismoyo, terus zamannya Bathara Suryo itu juga memiliki kalender sendiri, kalender Suryo namanya. Itu lebih lama lagi. Nah, kan kita kan kurang pengetahuan di dalam untuk mengetahui memaknai kenapa sih kok ada angka 8.000 seperti itu sama dengan Masehi. Saya kira bahwa kalender itu dihitung sejak kita itu ikut peradaban siapa. Sama halnya dengan Masehi ya. Itu kan mereka itu derekno mengikuti ajarannya Sang Mesia, yaitu Yesus Kristus gitu. Jadi oleh orang-orang Nasrani yang dulunya orang Katolik ya, kalau Kristen itu kan baru hanya abad 16 saja gitu. Tapi dari Nasrani itu karena dia mengikuti ajaran Yesus Kristus dan Yesus Kristus dianggap Mesia itu dimaknai seperti Tuhan Gusti, maka mereka menggunakan satu Masehi itu dari kelahiran Isa Masih. Nah kalau kita tahun Ismoyo itu karena kita nderekno kalender nderekno yang Bathara Ismoyo itu terlihat dari ajarannya seperti misalkan ajaran kita oma-oma, kita tani, terus kita hitung dino pernikahan, terus kematian, terus katur bekti, terus sasaran dino. Nah itu adalah bentuk dari ajaran Ismoyo sebenarnya gitu loh. Nah satu Ismoyo itu dihitung sejak saya Bathara Ismoyo jumeneng Penado Podo itu seperti karena ini kan memang kurang lah mas, wawasan seperti itu memang seharusnya oleh para sepupu kita diajarkan kepada siswa tentang sejarah. Kenapa waktu kita mengenal kalender, mengenal angka kan gitu. Nah itu semua juga seperti itu ya, aja berbeda makna karena bangsa selain bangsa tanah Jawa itu dia nggak sampai ke baik itu ke Kasuargan maupun Padewan nggak pernah akan bisa sampai karena beda darah beda dengan kita gitu. Kalau darah kita itu bisa naik ke Kasuargan dalam Padewan. Tapi kalau bangsa selain Jawa itu nggak bisa, makanya diambil maknanya dari kelahiran karena setat manusia itu dari kelahiran, betul enggak? Dari kelahiran setat manusia di luar tanah Jawa itu dari kelahiran. Seperti halnya umat muslim ya, dia menggunakan kalender Hijriah yang dimana kalender Hijriah itu diambil dari orang-orang adat dulu sebenarnya di Timur Tengah itu gitu. Itu perhitungan kalendernya dari orang adat hanya saja diberi nama Hijriah itu dimaknai diambil ketika Muhammad Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah dari perjalanan itu dianggap sebagai titik nol peradaban daripada muslim gitu. Sama sebenarnya, tapi kalau tanah Jawa itu mengenal 3 istilah, Netis, Jalmo, Ngejowanta. Nah Ngejowanta ini yang disebut sebagai jumeneng.
Nah kita tinggal kita maknai apakah nanti tinggal mau ngejawante itu bahasa baru atau bahasa kuno gitu loh. Kalau bahasa kuno ya tidak bisa dirubah gitu loh, bahwa itu memang pedoman kita kan begitu toh. Iya. Nanti tinggal mengejawanta, kecuali kalau bahasa baru mungkin bisa dibuat-buat gitu loh. Tapi kalau itu bahasa-bahasa pewayangan, bahasa kadewan, bahasa kuno berarti itu bahasa kadewan. Kalau bahasa kadewan itu berarti kita ada, memang benar-benar ada sosok dewa itu ngejawanta. Hanya saja pemahaman kita itu karena terdoktrin oleh agama perpu ya toh. Perpu itu ya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan kemudian ditambah Konghucu, itu agama perpu namanya gitu. Dimaknai bahwa sosok yang memiliki mukjizat atau dewa itu harus ditunjuk-tunjukkan. Nah kalau kita kan enggak, dewa ngejawanta itu bisa menjadi kita lumrah gitu loh. Karena kalau dewa menunjukkan dirinya dewa itu kan ada unsur jumawanya gitu. Iya. Rumongso bisa gitu loh. Utusan dari Panjenengan Gusti kan gitu. Kepada siapa saja. Nah itu palsu, namanya palsu, nggak bisa gitu gitu. Jadi dulunya Sayang Bathara Ismaya ketika jumeneng di Harjopodo juga menjadi tita lumrah gitu loh. Sayang Ismaya itu sosok, tapi Sayang Bathara Ismaya itu nggak bisa diwujudkan. Karena kalau mewujudkan Sayang Bathara Ismaya juga dari pengejawantannya Gusti Bathara Wisnu. Sedangkan kalau kita mengetahui wujud bentuknya Gusti yang Bathara Wisnu dan Sayang Bathara Ismaya, kita kena rindu. Kapondo juga. Kapondoknya sakit itu terus lebar. Kalau itu kan juga terserah di juga. Nggih, ngono lho. Tapi ada beberapa pertanyaan yang menggelitik sebenarnya kemarin. Ada sisi bukan perbedaan ya, tapi menurut kalau tak hitung-hitung gitu, itu agak rumit juga. Nah, di dalam satu tahun itu kan 12 bulan. Tapi ada beberapa bulan, tiga bulan ya, salah 3 bulan yang memang disakralkan gitu kan. Saya itu ora oleh ngambil lapo-lapo, seperti itu kan ya. Nah, kok kaitan nang gawe opo lah, nganten ya omah lah opo, kan itu tidak bisa gitu. Nah di situ kalau dihitung kok unsurnya sama seperti kayak dihubungkan ya, bukan kakek matuk, tapi memang kok terhubung ambek ketika biung ngandut 9 bulan 10 hari. Tapi kalau kita merujuk di di rembulan gitu, tiap rembulan kan jumlah itu kan pasti satu bulan itu kan 30 hari. Udah 3 bulan kan ada 30, 29, 30. Nah, makanya itu. Cuma kalau gerhananya selalu berada di usia 15 hari. 15 hari. Nggih. Nah, penanggalan itu kan itu tidak pernah meleset memang benar. Nah, kan tidak pernah meleset. Saya juga meneliti bahwa memang tepat kalau kita menggunakan kalender Semoyo loh ya. Atau kalau orang-orang muslim itu orang-orang kejawen itu ya muslim yang mempelajari ajaran Jawa itu ya kejawen. Kristen kalau mempelajari ajaran Jawa ya kejawen. Itu kalau dia ngomong hitunganing kalender Jawa itu pasti tanggal 15. Dan saya buktikan itu bener tepat. Bundere itu kan tidak geser. Tidak geser gitu loh. Kalau misalnya kemarin kan ketika menghubungkan dengan 1 tahun 12 bulan gitu. Tapi dalam penghitungan 1 bulan itu kan ada perubahan ketika menurut Pak Puregino nih ya. Ini yang saya dengar, mungkin saya keliru atau yang bagaimana, kalau memang saya keliru ya mau dibenarkan kan gitu. Mungkin saya salah pendengar atau gimana. Sebenarnya 1 bulan itu jangkep 30 hari. 30 hari. Kalau memang ada yang 29, kalau di tanggalan umum atau tanggalan Masehi itu 29, berarti ditambahkan 1. Kalau kelebihan umpama 31, berarti dikurangi penanggalan tersebut. Jadi kita penanggalan Jawa itu tepat, nggak lebih, tetap 30 gitu loh. Makanya setiap 1 tahun akhirnya ada pengurangan entah itu atau penambahan 7 hari, dan rumus itu loh yang kadang-kadang itu bingung. Iya, itu loh bikin bingungnya di situ. Dan
kalau menghitung-hitung di situ gitu loh, masalah yo gak salah juga ketika Pak Tomo bilang bahwa kalender kita kalender itu kita kelebihan setahun. kelebihan 1 tahun itu seharusnya kemarin Harusnya kemarin tahun kemarin gitu. Genap. Tapi kalau kita merujuk kepada apa itu? Menyampaikan atau yang rumus Kepada rumus yang matematika yang kita diajarkan di sekolahan gitu. Tinggal dikurangi. Oh sekarang 8.000 ngetik komo di berapa, wedo usianya tetap 12 bulan 100 tepat 100-nya ya besok ya Palguno besok Palguno itu ya tahun ini ya, tahun ini Masehi bukan tahun Masehi, tahun Ismoyonya tahun ini 88 56 ya seperti itu loh. Tapi kalau Pak Tomo bilang bahwa ada pengurangan atau apapun lah mungkin ya benar juga karena kita juga kurang memahami tentang penghitungan seperti itu gitu loh. Karena rumusnya kan gimana yo kan agak rumit soalnya terhubung dengan UU juga, UU tepat 30 gitu loh. Iya 8756 Kita 8756 toh. Sekarang 87 sekarang 8856 genap 100 ya 1 abad kan. 1 minggu 1 abad. Nah, ini itu kan ada dari aset kita ya, kita ada Iya. dokumennya. Ini adalah dokumen dari Pusu-Pusu dulu, pengetahuan daerah yang kebetulan untuk tangan Permati. Ini sangat penting memang gitu loh, bahwa di sini juga ada perhitungan tanah dan makro. Setiap siswa itu kita itu menggelorakan kesetaraan di ini. Memang kan wong Jawa ya kudu pinter kan, kudu cerdas ya. Iya toh. Iya, Ngerti maca, ngerti ngitung gitu loh. Tapi lek wong lek ra duwe iki gak betul kan akhirnya bingung. Kita membicarakan sesuatu yang dia tidak pernah lihat. Dia tidak pernah baca gitu kan. Percuma nonton lagi. Nah, menjadi budaya Jawi itu kan ganti agama. Ganti agama dijadikan sak sampai urip. Bahkan nanti di generasi kita itu pasti juga menjadi budaya Jawi kan menjadi. Jadi ini harus ditukar gitu loh. Agar sudah kita berdialog berbicara itu kita masukkan dokumen kita sama. Ada data. Terus orang itu kan baca, kecuali kalau dia nggak baca ya selesai sudah pembicaranya. Gitu. Tapi kalau sia-sia itu ketika kita berbicara dia nggak punya data kan kasihan. Terus kita membodoh-bodohkan ya ojo toh ya toh. nang alam fantasi. Alam pikirannya sendiri. Yang bodoh kita. Iya. Karena kita tidak memberikan dokumen kepada pemulung tersebut, tapi kita mendebat mereka dan kita menggoblok-goblokkan mereka. Itu kita yang goblok sebenarnya gitu loh. Kurang ajar kita itu gitu loh. Bener nggak? Iya toh. Kecuali kalau sudah diberi Mas iki, sampean tertarik kepingin ngerti nyo ya toh. Tapi sampean nggak moco lah, sampean mendebat. Nah, itu jenengan sing bodoh ngono lho. Kan ngoten. Tapi kalau kita yang nggak memberikan terus kita mendebat, membodohkan dia, bukan orang lain, itu kita yang kurang ajar. Kurang ajar jenenge. Gitu loh. Tapi ya dhewe sok peminter. Sok keminter yo gak keminter kurang ajar. Wong dhewe maca ngono gak maca ngono. Gitu. Nah iya, sing paling angel kan gini Pak. Wis gak maca, gak duwe data, debat. Sing mboten ngate maca niku wonten debat. Nah, kalau dia punya dokumen gak maca, debat, nah itu sing itu dia bodoh sekali. Tapi kalau kita punya dokumen ilmu terus kita membiarkan dengan orang yang tidak memiliki dan kita tidak memberi terus kita membodoh-bodohkan dia, nah itu kita kurang ajar itu jenenge politiki gitu loh. Nah ini kembali ya, kalau menurut dari kitab ini peninggalan dari pengetahuan Surabaya bahwa seperti Manggasri itu usianya 30, Sutro 29, Menggokolo 30,
Noyo 29, Palguno 30, Wisoto 29, Jito ya Jito 29, Srawono Jito ini 30, Srawono 29, Kodrowono 30, Asuju 29, Kartiko 30, Puso itu poso Ya, poso siang. 29. Jadi orang-orang ini sedunia malah salah memaknai bahwa perilaku yang menahan lapar atau ibadah menahan lapar di dalam setiap keagamaan itu mereka mengatakan puasa, padahal puasa itu adalah sasinya gitu loh. Sedangkan kegiatan atau tindakan menahan lapar dalam konteks keagamaan itu disebut siam gitu loh. Itu sangat beda sekali gitu loh. Jadi yang lucu itu sudah salah terus dia ngomong di mimbar-mimbar dia lo nggak ngerti artinya itu apa, nggak ngerti bahwa puso itu ya sasi. Kalau bulan ya sama dengan bulan Mei, Juni. Nah kalau kita beribadah kan poso no. Iya aku poso. Kalau poso itu dianggap sebagai bulan Juli, kan Juli. Iya aku Juli. kalau puso itu pada bulan Agustus, orang kan bertanya begini, sampai Agustus, oh nggak Agustus ya. Lucu nggak? Lucu. Ya lucu. Yang benar itu Niku namine dia ngakoni. tapi wani ngomong terus dilindungi sama negara di publik apa nggak kacau ya negara gitu. Nah kecuali orang yang menahan lapar di setiap ibadah baik itu hari raya agama perpu ya, itu pertanyaan yang tepat itu adalah yang benar adalah jenengan siam toh. Umi kalau siam ing bulan Ramadan, kalau siam ing dinten misalnya kelahiran Paskah, kan ada itu ya, itu baru bener. Nah Macam-macam lah. orang Buddha Jawi jangan sampai keliru gitu loh, karena kalau keliru diketawain nanti gitu loh. Makanya dokumen itu penting gitu loh untuk memaknai segala apapun yang kita ucapkan hingga merujuk pada sebuah tindakan. Ya, dalam garis besari siam itu punya Sebut kita. punya kita Punya kita. Siam. Romo Musonya sasi kita bulan bulan pisau. jangan ya Ini Desember. jenengan Desember. Masa? Oke kalau Bisa, oke kula Desember. kalau Poso, orang poso. Jadi marani sinten? Rong bulan dong. lek musuhku misalnya Desember ya toh, terus buka puasa. Kalau bertanya jenengan mboten buka Desember. Oke, monggo kula kita berbuka Desember atau berbuka Agustus. Kan konyol. Iki kok nggak ngerti. Terus ya itu loh ya, agama perpu kalau agama itu disahkan dengan politik, ya itu jadinya itu loh. Kanepson namanya kanepson. Nah yang dikejar oleh orang-orang itu bakal sedunia itu ya kita sebenarnya gitu. Kalau kita nggak boleh, jenengan poso mboten angsal. Loh, iki sasi poso aku ya siap. Ya siam boten. Nah, jenengan siap. Jangan poso. Nggih. Loh, enggak poso, iki bukan poso kaya apa? Bulan poso. Lah ya apa? Ini Siap, pertanyaan boten. yang tidak tersambung. Iya. Bertanya meskipun dikasih puso ya, jenengan puso itu nggak nyambung, jenengan sasi lah, jenengan bulan. Nah, itu nggak nyambung gitu loh. Tapi lek jenengan siam, loh, kita langsung paham. Oh nggih, saya siam di sasi puso, ngono lho. Karena ini sasi kita untuk melakukan siam, ngono lho. Itu ya ini yang disebut agama itu mengajarkan sesuatu agar kita mengerti makna yang digunakan oleh orang-orang keagamaan di seluruh dunia. Nah orang Buddha Jawi itu ilmunya itu sudah nyembul langit sebenarnya, tinggal jalankan ning ojo terus tadi rumangsa bisa ning bisa ngrumangsani karena kita itu tetap butuh ilmu terus sampai kita tutup usia. Bener mboten? Nah, nonton toh. Nah, jadi sekali lagi nggih jangan sampai salah ketika bertanya dikasih puso itu bukan jenengan puso tapi jenengan siam. Siam itu nggak tahu ya maknanya apa ya, mungkin lapar itu ya. Kok mirip-mirip siram. Siam itu mungkin akronim. Kan sama seperti seperti Bisa. Nah, jadi kembali lagi setiap sasi itu langsam. Mas, Pak, 30, 29, 30. Nah, cuma peraturan perhitungan kalender kita itu di dalam 1 tahun itu dilarang melumbuhi 5 pasaran ya. Iya, 5 pasaran. Hari sampai
Neptu itu berarti kan hari ame pasaran ya. Dino pasaran tertentu itu tidak boleh. Jumlah dino pasaran yang tidak boleh ditempati itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dino pasaran yang berjumlah 5 yang tidak boleh ditempati itu ketika dino pasaran ini berada tepat pada kalender ke-1 gitu, tanggal 1. Ya, tanggal. Tanggal 1. Jadi misalnya ini. Kemarin hampir kan sudah dijelaskan sama Pak Purwino ya. Nggih, Tapi nggih, kurang nggih. jelas itu. Nah, jelas. Nah, ini sekarang saya perjelas lagi karena edukasi itu harus terus menerus. Gitu. Kalau kita nggak memberikan edukasi, ya kita percuma nanti beragama itu percuma, kita nggak mengerti apapun. Tapi terus gontok ya kan kalian duwe tok. Ini lelucon bagi saya itu lucu kan lho. Janganlah ya kita permati jangan sampai seperti itu. Dagel itu nanti gitu. Mirip. Kalau kita punya ya kita sanakan bersama-sama, kita konsumsi bersama. Belum tentu saya yang punya dokumen, dia punya dokumen itu pemahamannya benar. Benar enggak? Kita masih perlu Kritik, belajar, perlu ya. saran. Saran. Gitu loh. Kalau mungkin dari kata-kata ada yang Oh, saya pernah dari mbak-mbakku. kok Kok ini ya itu sebagai tahu informasi gitu ya kan. rumusnya gini Mas, apa bener ini? Ya, kita nalar, kita ambil, kita gatusno. kita kasih Ya, oh iya gatusno. itu cocok. Iya. Itu baru. Oh bener, kita share bersama-sama. Ya bersama-sama. Itu memberi edukasi namanya. Edukasi yang Jangan terus educated. protes sok peminter sok kemeruh. Ketika yang ngomong seperti itu ditakoni ya plung-plung kan dia tambah lucu gitu. Ya lucu, Gitu. jangan sampai lah ya kita pemat amit jangan pikiran itu. Jangan sampai itu ya kan. Dasar benar dikali. Seperti nggak melambai. Ini dari kuno nih. Kuno ya ini dia. Nah, itu. Nah, dino pasaran yang tidak boleh ditempati pada tanggal 1, tanggal 1 kaping pisan ya. Itu yang nggak tahu ini 75, 87, 48, 59. Kemungkinan dino itu sampai pasaran. Mungkin loh ya. Iya. Karena 7.5, 8.7 menurut saya. Ya. 7 itu adalah dinonya, 5 itu Lima itu pasaran. pasaran. Berarti jumlahnya 12. Nah, ketika ono peton atau dino pasarannya ketemu 12 jangan diduduki buat apapun seperti itu Tapi belum tentu 12 karena 12 harus dihitung dulu. itu Apakah masuk 12 itu angka pertama dari 1 bulan itu tadi Oh. penanggalan pertama dari Oh. dari bulan umpamanya Sasi Puso di tanggal awal kalau menduduki 12 itu ya jangan. maksudnya gini, ini secara spesifik itu 12 itu harus dinone itu pasaran 5 karena 12 itu bisa jadi 8 dan 4. Kalau 8 dan 4 itu kan hari dino 8 itu dino apa? Ya berarti kan kemarin kan gini kan. Ada hari yang jumlahnya 7. Nggih. Ya. Pasaran yang jumlahnya 5. Heeh. Di bulan itu jangan ditutupi. Maksudnya itu loh, Kan itu gitu. spesifik. Kan spesifik. Nah, bukan berarti tapi kan setiap jumlah kan bisa seperti Mas Tano katakan tadi 4 ditambah 8 atau 8 ya 12 juga. 12. Tapi boleh di situ Tapi karena boleh. harinya bukan hari 7. Hari 7. Jumlahnya Ya itu 7. maksudnya ini spesifik Ya, gitu loh, spesifiknya gitu. Misalnya kalau kita melihat catatan Neptu pasaran dan Neptu mohon Neptu maaf sebelumnya kita bukannya yang bagaimana kita harus selalu update dengan membawa kebijakan dikhawatirkan nanti ada kekeliruan. keliruan. Makanya kalau kita memegang catatan kita bisa integrasi sendiri. Oh iya, bukan kita itu sok apal dino ketemu pasar iki jumlah sak mene, dino iki jumlah sak mene, pasar ini jangan bukan berarti kita tidak apal. Tapi kita tetap selalu update dengan membawa catatan biar enggak salah. Namanya Kita tuh manusia berhati-hati, kan. berhati-hati. Itu adalah salah satu bentuk kita kehati-hatian kita Iya. mati gitu loh. Karena kan Enggak. kita publik ya. Artinya kan nanti kan apa kan gitu loh. Artinya begitu. Itu pentingnya itu. Nah, dokumen itu harus. Jadi tahu ya karena di Ya, sini ya. 8 itu ada hari Kamis misalnya Ya, nih. ya. Kamis ini apa? Rastati. Rastati itu belum. Tapi kemis. Iya, leres. Iya, leres.
Respati itu 8 terus kali Wage niku napa Mas? Kasih. Oh. Kasih Kliwon lan kasih. Wage iku apa? Wage iku Bu Abutan, Bu Cemeng anu ya. Kita pakai wage dulu karena kita belum benar hafal. Wage itu Wage Cemeng. Cemeng tak Abutan belum hafal. Kita kalau buka-buka nanti kelamaan Cemeng. gitu. Wage Cemeng. Karena memang harusnya ada catatan begini. Misalnya Kamis, terus Kamis itu setara dengan sama dengan Respati. Jumat sama dengan Sukro. Tidak Supaya ada. tahu. Nah kalau harusnya tahu kecil gini untuk hitung itu ketika kita dialog enak. Iki gak boleh buka kan enak simpel. Gak ngawur. Nggak ngawur gitu. Nah misalnya kami ketemu 8 terus dengan Wage ketemu kan sama 12. Nah di sini tidak ada, tidak dilarang gitu loh. Maka boleh diduduki oleh tanggal 1. Jadi tanggal 1 dino pasaran yang tidak dibolehi itu adalah yang dino itu dan pasaran limo. Nah ternyata dino itu adalah Rebo. Limonya adalah Legi. Maka Rebo Legi ketika dia berada di tanggal 1 ketika Rebo Legi itu berada di tanggal 1 jangan diduduki tidak boleh itu apapun untuk apapun kan ini kan di orang kan biasanya ngitung ya toh namanya dapat nganten Dua ketemu sembilan. nganten Enggak. sampai ketemu ini 30 gak ngono maksudnya. enggak nanti yang dimaksud tidak boleh diduduki terus Oh makna dari tidak boleh diduduki itu gak oleh. ketemu oma Nah. ketemu nganten apalah Gitu. Itu analogi yang sama maksudnya. Yang dimaksud tidak boleh diduduki. Jadi misalnya kalau kita kembali kepada pemahaman yang dimaksud tidak boleh diduduki dalam kalender 1 itu maksudnya karena tinggal 30 itu misalnya. Sasi Mangasri tanggal 30. Kalau besok kan tanggal 1 harusnya. Karena kan jumlahnya kan dinonya 30 di Mangasri. Kalau besok tanggal 1 itu tepat hari Rebo Legi. Nggak boleh dikurangi gitu loh. Dikurangi. Jadi sekarang tanggal 29. nah Gitu loh. yang dimaksud tadi adalah setiap 1 bulan kalau di tanggal umum atau tanggal Masehi ada kelebihan 31 dikurangi kalau kurang 29 maka ditambahi. Nah makna itu akan dibalik oleh perhitungan Jawa ketika di tanggal awal pertama itu di atas pengurangan tersebut di situ mesti ada yang lebih dan itu dijangkau kan 30 Mas. Nah itu Ya. bisa itu kalau dikatakan belum seperti itu belum ada secara spesifik jalannya harus 30 itu kan nggak ada spesifik gitu loh. Itu pendapat yang baik yang mana gitu. Tapi kecuali ini dokumen yang kita pegang maksudnya. Tapi kalau ada sesepuh misalnya Kitomo atau Pak Pulubino bisa menunjukkan dokumen iki lho catatannya atau dawo ya atau kudu 30 yang kemarin itu dawo bahwa Grahono itu tidak hanya bulat gitu loh tapi antara bulat dan pasaran itu pas gede gitu loh. Pasaran Pas. gede toh. Pasaran itu podo. sama antara nih pasaran Oh, ketemu 15. Ketemu 15. ketika di penanggalan rembulan itu purnama Dino yang itu hari dan pasarane sama 15-nya maka ini dinamakan purnama yang sesungguhnya. enggak istilah Jawa kuno dinamakan purnama siji Oh enggak. tak bener-bener purnomo Oh ya bener. makanya kan Ah, untuk bener-bener. menemukan dalam 1 tahun menemukan purnomo siji kan sulit Sulit. sangat Itu sulit kemarin saya teliti. Setiap tanggal 15 ini yang kita bahas sama Masih ya. Jadi memang Masihnya bisa tanggal 1, bisa tanggal 2, tapi nanti kalau dari semuanya pasti tanggal 15 gitu loh. Nah, pada saat tanggal 15 itu ada dino pasaran jumlahnya memang 15. Tapi di kalendernya bisa di 14, bisa di 15, bisa di 16. Di antara 3 hari itu gitu loh. Di antara 3 hari itu ada Neptu yang ketemu 15. Dino 15 gitu loh jadi. Saya teliti, kita ini gitu loh. Nah berarti yang 15 yang benar ini ya yang ketika Neptunya itu Neptunya sama-sama 15 jadi antara tanggal itu tanggal 15 dino pasaran ya ketemu 15 gitu loh. Misalnya 15 iki 5 ambek 10 gak ono ya Mas. 8 ambek 7 misalnya ya toh Rebo Pon iku Rebo Kliwon iku ketemu 15 tanggal 15 Rebo Kliwon lek ono Grahono blok iku bener tak bener purnomo siji terus misalnya
Jumat 6 sampai Songo Jumat Pahing ya toh ketemu 15 itu berarti promo siji gitu loh. Tinggal kita kalau mau belajar ya kita membuat sebuah kitab kecil seperti ini 15 itu di pasaran apa saja gitu kan kita bisa grouping gitu loh maksudnya. Misalnya 7 tambah 8 ketemu 15, terus apalagi yang ketemu 15, apalagi yang ketemu 15. Sama halnya dengan ngitung dino petang puluhan ya. Petang puluh kan kita sudah ada rumusnya, ketemu petang puluh ada di sini. Itu hari dan pasaran apa saja yang ketika dijumlah pasti ketemu 40 gitu loh. Itu puasa gitu sebenarnya gitu loh. Itu puasa. Nah, kita bisa kepemudaan itu membuat semacam seperti itu membuat pembelajaran gitu loh ya. Itu untuk itunya. Nah,